Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 74. Aku gak kuat terima kenyataan ini. Gak bisa aku untuk percaya dengan semua ini dalam waktu dekat. Sakit banget hati aku, Fauzan. Semuanya udah benar-benar di luar akal sehat aku. Aku masih belum bisa percaya dengan semuanya. Beri aku waktu, mohon Senja dengan air mata yang masih menetes. Sayang, di sini ada bau untuk bisa kamu sandarkan. Di sini ada tubuh aku untuk mampu kamu peluk dengan serat mungkin yang kamu bisa. Dan di sini juga ada telinga aku yang siap mendengarkan segala keluh kesah kamu. Senja menatap dalam wajah sang suami dengan penuh aduan. Diusapnya lembut wajah sang suami yang kini amat begitu ia cintai. Padahal ia sendiri sadar bahwa tak ada sedikit pun rasa yang tumbuh untuk sang suami. Bahkan hanya didominasi oleh perasaan dendam dan dendam lagi. Hasutan, pengaruh buruk dan segala jenis fitnah yang sudah benar-benar membuatnya gelap mata. Maafin aku capek, jangan tinggalin aku butuh dukungan dari kamu, ujar Senja memeluk sang suami lagi. Aku gak akan pernah meninggalkan kamu dalam kondisi apapun, dengan atau tanpa masalah apapun itu. Aku suami kamu, percayai aku meskipun kamu mendengarkan hal buruk tentang aku. Masalah kamu adalah masalah aku juga. Menjadi pengertian bukanlah suatu hal yang mudah. Menyikapi segala masalah yang terjadi bukan tentang urusan usia yang matang, tapi juga pendewasaan. Karena rumah tangga bukanlah ajang percarian bakat. Kita berjuang bersama-sama ya, jangan sendiri-sendiri, jangan beropini yang aneh-aneh sendiri-sendiri. Suami istri itu butuh berjalan bersama. Kita hadapin masalah sama-sama. Kita bisa, kita mampu. Hadapin masalah sebesar apapun kalau kita sama-sama satu tujuan. Senja menatap nanar mata sang suami yang terlihat begitu menyejukkan. Kalimatnya seakan menyanggah tubuh Senja yang sudah rapuh termakan masalah. Tatapan juga seolah menyalurkan segala ragu dalam sanubarinya. Aku takut, liris Senja sambil memeluk erat sang suami lagi. Senja mengerjapkan matanya berkali-kali. Lalu berharap akan segera bangun dari segala mimpi buruk yang saat ini ia alami.
Mimpi buruk yang nampaknya takkan pernah ingin untuknya diingat-ingat lagi. Tumpahin semua rasa ketakutan kamu ke aku ya sayang. Aku ada di sini. Aku akan selalu ada buat kamu. Tumpahin semuanya. Jangan takut, ada aku sayang. Peluk Fauzan dengan begitu menenangkan. Emangnya aku pernah jahatin orang yang sampai jahat banget ya? Sampai Allah berikan aku ujian seberat ini. Aku gak sanggup, Fauzan, adu senja sambil sesegukan. Kamu gak boleh ngomong gitu. Kamu diuji sama Allah karena Allah sayang sama kamu. Sayang banget malah. Allah yang menguji kamu, maka Allah juga yang akan memampukan kamu untuk melewati ini. Semua, jangan pernah merasa sendiri, apalagi sampai menyalahkan siapapun bahkan dirimu sendiri. Fauzan mengusap-usap lembut punggung sang istri yang terus-menerus merasa ketakutan. Ketakutan akan kesalahannya sendiri, maupun ketakutan atas sikap orang lain yang jahat padanya. Tapi kan emang gitu hukum alamnya. Kalau kita jadi orang baik, pasti akan dikelilingi sama orang-orang yang baik. Sebaliknya kalau kita jahat, pasti juga akan dikelilingi oleh orang-orang yang jahat juga. Nah sekarang aku dijahatin, orang tuaku dibunuh, adik iparku juga hampir terbunuh, harta keluargaku mau direbut, berarti itu kan tandanya aku juga pernah jahat sama orang lain. Kenapa Allah beri ujian seberat ini? Tanya Senja merendah diri. Sayang, dengerin aku ya. Terkadang kita butuh orang-orang jahat untuk bisa introspeksi diri. Kita ini pernah nyakitin hati orang lain gak? Kita ini pernah membuat Allah marah sama kita gak? Jangan terus-menerus menyalahkan takdir. Kita juga butuh menyalahkan diri sendiri. Ya, tapi gak gitu juga sih, ucap Fauzan sedikit bergurau. Kamu mah nasehatin tapi sambil bercanda, kali-kali serius gitu loh, kesal Senja mengerucutkan bibirnya. Bukannya gak serius dalam menasihati sang istri. Hanya saja, hati yang sedang gejolak antara amarah dan sedih tak akan mungkin langsung bisa menyerap nasihat dengan begitu sempurna. Nah gitu dong, sambil ketawa. Ingat kata dokter, kamu gak boleh stres. Ada nyawa lain yang harus kamu jaga. Dia masih kecil, dia gak tahu apa-apa. Jangan kamu bebanin dia ya. Bisa? Tawar Fauzan mengusap lembut perut sang istri. Senja ikut mengusap-usap perutnya di atas tangan Fauzan. Rasa ingin bangkit itu memang selalu ada, dan pasti ada. Hanya saja rasa takut dan khawatir itu kian menyerang dengan membabi buta. Aku pengen hidup normal Fauzan. Gak kayak gini. Kalau orang tua aku yang udah banyak banget jasanya ke Kak Aksa aja bisa dia bunuh dengan cara yang sangat tragis kayak gitu. Ucap Senja membuang nafasnya kasar. Fauzan menatap sang istri dengan penuh kasih sayang. Dukungan darinya memang benar-benar dibutuhkan di saat-saat seperti ini.
Dan Fauzan, hanya dia yang bisa memberikan hal itu pada sang istri. Terus Agnes yang gak punya masalah dengan dia aja bisa mengalami percobaan pembunuhan kayak kemarin. Lalu gimana dengan yang lain, termasuk kamu? Aku gak mau Kak Aksa ngelakuin hal buruk juga sama kamu. Tujuan dia itu bukan ke aku. Aku udah paham sama jalur hidupnya dia. Lagi pula aku juga bisa jaga diri aku. Kamu gak usah khawatir sama aku ya, seru Fauzan memperingatkan. Kamu jangan meremehkan Kak Aksa kayak gitu. Kalau ternyata dugaan kamu salah gimana? Kalau ternyata sebenarnya target Kak Aksa selanjutnya itu adalah kamu gimana? Tanya Senja menakuti. Kemungkinan besar sih ya. Coba kamu pikirkan, Aksa hanya menyingkirkan orang-orang yang dekat sama kamu, orang-orang yang berpengaruh besar dalam hidup kamu, ucap Fauzan berpura-pura berpikir. Apa sebenarnya Fauzan telah mengetahui lebih dulu apapun tentang Aksa? Tentu saja, bukanlah hal yang mudah untuk seorang Fauzan dalam mencari tahu segalanya. Apalagi hanya untuk tentang seorang Fauzan. Tapi sebisa mungkin Fauzan menyembunyikan pengetahuannya tentang Aksa dari sang istri. Ia tak ingin sang istri kembali khawatir akan segala langkah yang akan ia ambil. Karena rasa sayangnya pada sang kakak yang masih cukup dalam. Saat itu kamu pasti sedang dekat-dekatnya dengan kedua orang tuamu kan? Lalu Aksa mengambil celah untuk menyingkirkan mereka. Kemudian Agnes, dia sahabat terdekat kamu kan? Kamu sangat sayang sama dia. Lalu kembali Aksa mencoba menyingkirkan Agnes. Masuk akal kan? Tanya Fauzan menerka-nerka. Senja kembali tersadar dalam lamunannya dengan segala dugaan yang Fauzan terka. Lalu selanjutnya, kalau Aksa memang akan menyingkirkan siapapun yang dekat dengan Senja, itu artinya Fauzan adalah target selanjutnya. Karena memang hanya Fauzan yang saat ini sangat dekat dengan Senja. Nah kan, itu berarti kamu itu target selanjutnya untuk Kak Aksa singkirkan. Jangan dianggap remeh dong Fauzan. Kamu mah kalau dikasih tahu susah amat. Kesal Senja mencubit tangan sang suami gemas. Aduh sakit kamu, maaf, aku tahu kok, aku paham banget tentang itu, sayang. Udah sangat logis itu mah. Kan aku bilang, kamu gak udah khawatir sama aku. Tapi satu yang harus kamu tahu. Aku gak akan semudah itu untuk bisa disingkirkan. Apalagi hanya dengan seorang Aksa, ujar Fauzan meremehkan Aksa. Kamu harus janji ya, kamu harus jaga diri. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Fauzan hanya menganggukkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. Ia sangat memahami kekhawatiran sang istri akan kejahatan sang kakak yang mungkin saja berujung tragis pada sang suami. Layaknya kedua orang tuanya. Aku pengen hidup tentram damai kayak hidup orang lain deh.
enak gitu, gak punya masalah, bahagia terus, ketawa terus, kayak gak ada beban ujian gitu. Kayaknya kalau hidup aku mah sedih mulu, aku capek Fauzan, aku lelah nangis mulu, ucap Senja sambil merapikan rambut sang suami yang berantakan. Gak ada orang yang gak punya ujian hidup di dunia ini sayang. Setiap orang itu punya kapasitasnya sendiri. Mereka punya masalahnya sendiri. Yang jadi perbedaan cuma cara mereka menyikapinya aja. Senja terdiam saat mendengarkan wejangan dari sang suami. Ya, terkadang kita perlu didengarkan dan disadarkan. Tak perlu ikut dibandingkan, karena hidup itu bukan sebuah kompetisi, di mana sedih dan bahagia dipertontonkan untuk publik. Di luar sana, ada orang yang bergelimangan harta tapi sama keluarganya cekcok terus gak pernah akur. Ada lagi yang bergelimangan harta, keluarganya akur, tapi belum dikaruniai keturunan. Ada juga yang keluarganya akur, punya anak yang soleh tapi dikelilingi sama tetangga dan lingkungan yang benar-benar seperti racun. Kalau kita tanya, Senja memancing sang suami berbicara lagi. Kalau kita, kehidupan kita mewah, alhamdulillah kita gak pernah kekurangan materi, selalu cukup karena selalu bersyukur. Kehidupan kamu saat masuk dalam keluarga aku gimana? Adem ayem kan? Tanya Fauzan meyakini. Senja terdiam mengiyakan perkataan sang suami di dalam hatinya. Memang permasalahannya hanya pada dirinya dan sang kakak, karena fitnah yang terlalu kejam dan hasutan yang terlanjur keji. Iya sih, aku gak pernah ngalamin hal yang buruk saat mendekati keluarga kamu. Tapi kan, dulu aku emang gak niat untuk mendapatkan posisi terbaik di keluarga kamu. Karena apa? Karena aku pengen segera cerai dari kamu waktu itu. Makanya aku gak berniat sama sekali untuk bisa mendapatkan perhatian dari keluarga kamu, ucap Senja mengalihkan pandangannya. Tapi sekarang gimana perasaan kamu? Kamu udah luluhkan sama aku? Udah cintakan sama aku? Udah bucin banget kan kamu sama aku? Iyalah, punya suami yang 4T pakai banget kayak gini masa dianggurin sih, jelas Fauzan dengan begitu jumawa. Senja melemparkan pandangan yang begitu sinis pada sang suami. Sejak kapan laki-laki yang dinginnya seperti freezer daging mentah itu malah menjadi es batu yang cepat mencair hanya dengan cahaya matahari? Fauzan menaikkan kedua alisnya untuk mengejek sang istri yang terlihat seperti jengah. Wajah yang seperti ini yang semakin membuat Fauzan luluh dan tak kuat lagi menahan hasratnya. Apa antum Pate? Tanya Senja penasaran. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu.
Thanks for watching.